Dan untuk pembicara pertama kami silakan untuk mengembang latihan kepada Pak Ketua PKP. Silakan Pak Musfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbil alamin. Amin. Amin. Kepada kita semua, saudara-saudara semua, bapak-bapak semua, mungkin satu persatu saya hafal semua ini kayaknya. Yang pertama di sebelah kiri saya Dr. Dedi dari Sekretaris PKP, sebelah kanan Asrul Lukman, kemudian ini Valde ini Herman ya, Ketua PPKJ, kemudian Asri, Mama Ambo, kemudian Frison, Frison itu agak lupa Mas Ketik. Nah, ini yang paling rajin di WA Pak Budianto. Selamat pagi Pak Budianto. Assalamualaikum. Banyak kali nasihatnya, banyak kali banyak pendapatnya, dan semua itu berguna bagi awak bersama. Kemudian ini Pak Faisal Rahman, nah itu tidak pencombo rumah anak Pak Leman ya, adik Leman ya. Nah, sekali kau nampak baru. Semoga sehat ya Pak Faisal. Kemudian Rizon Effendi. Aku ya nak tahu bogodo. Beko diperkenalkan lah Pak Rizon ya. Yo. Ya, kemudian Eli ya. Kau kawan ambo kau. Sehat, kuat ya Eli ya. Sabar. Insyaallah. Mudah-mudahan Pak Alwis selalu di hati si Eli ya. Amin. Kemudian Pak Ardianto dan Ya Ketua. oh iya ini Adi ini tidak pencombo Iya. kok. Kemudian Niko Jonis Par dari Padang, bagandeng-gandeng serumah kok si John Supardi. Kok menakan ambo kedua kok. Jadi John lamun apa sabo John? Selamat pagi. Di mana John? Di Balikpapan di Jakarta? Balikpapan masih. Iya. Selamat pagi Wanjal. Di Bali sih di Balikpapan. Kemudian Dira, selamat pagi Dira. Balikpapan anak Napur dong. Belum, itu nanti tuh. Baik. Kemudian selamat pagi di Dira dari Padang. Selamat pagi. Kemudian Sesi, Ilyas, kok anak Ilyas ini ya? Nah, Ilyas ini ya. Manan dah Mus. Ilyas Manan. Oh, Ilyas Manan. Baru muncul manannya, baru muncul manannya. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai saja ngomong-ngomong atau mengecek-ngecek pada pagi hari ini. Awal dari acara ini adalah masukan-masukan dari beberapa orang masyarakat atau tokoh masyarakat yang berada di Padang dan di kampung. Bah kalau setiap rayo atau kapan perlu sekali 6 bulan, sekali 3 bulan, awak adon webinar. Ambo menjawab tentu rancak mana. Nah, didukung oleh Dr. Dedi Ilvan yang kebetulan memang pakarnya di bidang IT kok. Jadi kalau ada kawan-kawan di Jakarta, ya bisa bekerja sama dengan Pak Dr. Dedi Irfan. Jadi ya sebenarnya Dedi Irfan kok prosumando ya loh, sekretaris di PKP ya loh ya kan. Jadi larangkap. Nah, itulah awal dari cerita mulainya atau untuk diadakannya acara ini. Kemudian acara ini memang banyak hal yang akan kita bicarakan. Pertama, masalah korban. Ya, memang semangat kita untuk berkorban sangat luar biasa.
walaupun dalam keadaan musibah yang sedang dilanda oleh seluruh dunia, yaitu COVID-19, bahkan sekarang ini masih melonjak. Bahkan di Padang juga sudah naik lagi. Dari 0 sudah ada 2, 3, kemarin sudah ada 18, 17, kemarin sudah ada pula 16. Jadi dalam 2 hari ini ada sekitar 33. Ya mudah-mudahan pada hari ini bisa 0 atau ya 1 digit saja kita doakan hendaknya. Kadang-kadang ya itulah ya masyarakat kita di Padang bahkan di Indonesia belum begitu mematuhi protokoler yang telah disiapkan atau dihimbaukan atau dikerjakan oleh pemerintah. Jadi mari kita minta tentu saja kepada warga kita terutama yaitu warga Kumango yang berada dimanapun di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, kita berharap untuk bisa mematuhi protokol kesehatan ini dengan sebaik-baik mungkin agar warga Kumango tidak terpapar oleh COVID-19 ini hendaknya. Amin ya Rabbil Alamin. Kemudian kita mulai dari barangkali masalah korban ini. Untuk setiap daerah yang kami pantau sudah ada Kumango itu sudah jelas pertama sekali. Kemudian Padang sudah lama sekali. Yang menjadi kejutan buat kami adalah Jakarta. Jakarta ini belum pernah, setahu saya belum pernah ada korban. Begitu mulai, langsung banyak, kan? Jadi, biasanya orang-orang Jakarta ini berkorban di Kumango. Nah, dengan kepengurusan yang ada sekarang ini, saya memang betul-betul apresiasi kepada semua, mungkin karena ketuanya masih muda, maksudnya muda dari Ambo ya, masih muda dari Mama Ambo, Ansri, dan lain-lain. Dan kemudian anggotanya juga muda-muda. Jadi semangatnya memang semangat milenial begitu orang kini. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa terus-menerus seperti ini. Sehingga bisa bekerja sama dengan semua pihak. Bahkan kemarin-kemarin ini prestasi-prestasi atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak terbiasa sekarang sudah biasa, seperti ada pembangunan yang dilaksanakan, kemudian juga bakti sosial dalam rangka COVID-19 sebanyak 2 kali kalau tidak salah, nanti kalau salah diperbaiki entah 2 kali atau 3 kali, baik itu di Jakarta maupun di Kumango. Tentang ini ya. Pak Ketua. Yo. Bagaimana kalau kita bagi dulu sebagai sambutan-sambutan, nanti kita baru bicara topik. Oke. Baik. Jadi oke. Jadi terima kasih. Karena acara ini kita mulai saja. Tadi sudah saya mulai dari satu persatu. Ya. Acara yang akan kita laksanakan pada hari ini membicarakan persoalan itu beberapa ada 7 topik yang akan kita bicarakan. Mudah-mudahan bisa selesai pada pagi ini dan kami tentu saja PUKP sangat menyambut baik kehadiran dari kita semua untuk mendengarkan paparan dari masing-masing ya topik nanti yang akan dibawakan oleh masing-masing daerah, mungkin daerah Jakarta dan lain-lainnya. Saya kira mungkin Daas karena memang waktu kita juga membatasi. Waktu kita membatasi sudah mulai banyak pembukaan tadi, maka mungkin sekian saja dulu dari kami. Nanti lebih banyak mungkin dari sisi ngomong-ngomong atau diskusi. Mungkin kita mau mendengar saja masukan-masukan dan tidak mungkin melakukan perdebatan-perdebatan. Kita hanya mendengarkan masukan dari setiap warga yang ada di Nusantara. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musfir, Pak Ketua PKP.
Berikut akan kita beri kesempatan kepada Pak Fasrizal sebagai penasihat PKP, dan setelah itu nanti kita beri kesempatan Pak Herman sebagai Ketua PKKJ. Silakan Pak Fasrizal. Pak Fasrizal. Halo. Ya, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan nikmat kita kembali bisa bertemu di Zoom ini. Rasanya belum sampai 4 bulan kita sudah bisa lagi mengadakan ini. Jadi juga ini suatu rahmat, walaupun dalam kenyataan lain kita tidak bisa berjumpa lebih dekat, tapi melalui Zoom ini kita juga bisa bersilaturahmi, malah lebih besar areanya di Indonesia. Dan juga bersalawat dan bersalam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan kebenaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga kembali mengapresiasi panitia yang telah berusaha untuk melaksanakan lagi Zoom yang kedua ini. Seperti harapan kita dulu, kalau bisa ya sekali 3 bulan, sekali 6 bulan, kita selalu merekrut ide-ide dari tenaga-tenaga kita, dari pemuda-pemuda, dari warga kita untuk memajukan kampung. Apalagi seperti kita ketahui sekarang, makin lama masalah kehidupan dan kehidupan makin sulit kelihatannya begitu. Apalagi bagi warga kita di kampung. Baiklah, dengan tidak memperpanjang dari poin-poin yang ditetapkan itu ada beberapa hal yang bisa kita ulas. Pertama, pembangunan kantor KAN. Di waktu Ustadz Roni dulu datang, saya kebetulan pulang melihat pembangunan TK Aisyah yang pada saat itu sudah hampir lebih dari 75%. Gedungnya sangat bagus, tapi begitu kita melihat ke kanan, ya gedung KAN belum sangat itu rasanya begitu. Mungkin ya kan kita ini kan sudah cukup lama juga begitu. Saya waktu itu membayangkan KAN ini mungkin bisa juga kita bangun dengan cepat karena melihat semangat kita untuk membangun TK. Dengan waktu singkat kita juga sudah berhasil mewujudkan PAUD untuk PAUD Asia untuk anak-anak kita. Dan saya sebenarnya berpikir bahwa alangkah baiknya dulu dalam pikiran saya gedung KAN itu di seberang jalan begitu, di depan dan yang sekarang gitu, supaya seimbang begitu, jangan berat ke kiri gitu, dia ada di kanan gitu. Tapi nyatanya itu yang kita rehab, ya, kita juga bersyukur karena sudah mulai kita akan merehabnya. Dan kemudian saya rasa pembangunan KAN ini juga akan lebih cepat karena KAN ini merupakan kebutuhan yang didukung oleh pabrik-pabrik yang mempunyai penghulu gitu. Mungkin nanti bisa dibuat manajemennya bagaimana cara kita bisa cepat mewujudkan begitu. Ya. Karena kalau kita harapkan bantuan dari pemerintah juga akan sulit begitu. Kemudian hal yang lain yang ingin saya sampaikan adalah masalah masalah tentang oh ya, satu lagi KAN ini. KAN ini juga saya inginkan supaya pemerintah negara bisa memperhatikan rumah kadang milik almarhum Datuk Pertukus Merajo. Karena itu mungkin satu-satunya
bangunan adat, rumah adat yang masih utuh. Jadi kalau bisa pemerintah negeri Temanggung menyediakan dana untuk menjaga. Ya. Artinya ada dana apa yang rusak cepat kita bangun, kita ganti, supaya bangunan itu bisa utuh. Gitu. Karena rasanya itulah salah satu gedung rumah adat yang masih utuh di negeri kita. Artinya posturnya masih lengkap ukiran-ukirannya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan di sini supaya kita menyiapkan maksud saya begini, misalnya kita galakkan menanam pinang ya, di pinggir jalan-jalan utama, di pinggir jalan yang ada di dalam para kita tanam pinang, karena nanti dari itu bisa kita hasilkan sesuatu begitu. Gitu. Nah, ini mungkin tidak perlu pemeliharaan begitu. Begitu ditanam, nah, nanti kan kita tinggal memilih buahnya saja gitu. Jadi itu mungkin bagaimana kita mencari bibit, ditanamlah pinang, mulai waktu masuk dari simpang, mulai dari Rau, mulai dari Semani, pinggir jalan itu kita tanam. Ya. Jadi itu bisa dipanen oleh nagari, menghasilkan. Kemudian bagaimana kita juga menggalakkan sekarang lahan-lahan yang ada di halaman-halaman kampung kita, karena hampir semua rumah punya halaman, ya, halaman depan, belakang, di samping. Kita galakkan menanam seperti sipade atau jahe, kunyit, jeruk nipis, karena ini semua adalah bahan baku untuk masak di rumah kota itu dia punya kunyit, gitu. Setiap 15 hari dipanen daunnya, dijual begitu. Ya. Jadi kita galakkan itu seluruh tanah-tanah kosong di kampung kita tanami dengan tanaman-tanaman kebutuhan dapur itu. Nah, ini bisa kita minta kepada apakah orangnya tidak ada di kampung, kita minta kesediaan dia memberi kuasa kita untuk menanami gitu. Jadi pemuda-pemuda kita bisa tanam itu gitu. Karena mungkin kalau kita tanam di ladang, tanaman keras, hasilnya akan lama kita peroleh. Ya, tapi kalau ini bisa berhasil ya, dalam waktu yang dekat begitu. Jadi ada yang dikerjakan oleh pemuda kita. Dan satu lagi, saya dulu juga sudah pernah menyampaikan bagaimana kalau kita menanam bunga krisen, bunga yang digunakan untuk membuat panel-panel selama ulang tahun, ya. Nah, jadi itu kan kalau saya tidak salah dulu di Solo harganya satu bunga itu 1.500. Saya juga sudah melihat di taman depan masjid kita, Masjid Amarullah, sudah ada sebagai bunga itu. Bagaimana bunga-bunga ini kita kembangkan di seluruh tanah-tanah atau halaman-halaman orang kampung kita. Nanti kalau ada permintaan bunga dari kota-kota, karena ada orang pesta, ada orang tahun, ada orang wisuda, itu banyak sekali bunga-bunga diperlukan. Nah, ini bisa jadi sumber pemasukan bagi warga kita. Jadi saya rasa kita mintakan pada perantau untuk mencarikan bibit, juga untuk memberikan ide-ide apa yang ada yang mudah perantau di tempat lain yang mungkin bisa kita terapkan. Ini yang perlu kita sekarang, bagaimana kemajuan kampung kita bisa sama dengan negara lain. Apalagi rasanya makin lama kehidupan kita makin sulit melihat pandemi sekarang ini. Saya rasa ini akan lebih 1 tahun kita akan apa gitu.
Jadi kalau kita mungkin tidak akan bisa menanggulangi nanti itu. Baik. Terakhir masalah pendidikan. Ya, kita berterima kasih sekali dari perantau karena telah membantu komputerisasi pada SMP kita. Dulu saya berkeinginan ada suatu negeri di Bukit Tinggi, semua anak-anak rantau yang SMP sekolahnya di kampung. Nanti setelah SMA masuk kembali ke kota masing-masing. Jadi standar bagus itu rantau dulu menyiapkan komputer, saya gembira sekali gitu. Tapi sekarang dengan kondisi pandemi sekarang, malah kita juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi yang jelas sekolah kita sekarang masuk yang terdepan di Kabupaten Datar dalam masalah pendidikan ini. Dan kita juga berharap kepada perantau untuk tetap memberikan perhatian kepada pendidikan dasar yang ada di Kemango. Saya rasa demikian sementara, mungkin nanti bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasrijal sebagai penasehat PWKP telah menyampaikan beberapa poin yang kita catat. Silakan Pak Herman dari PKKJ. Nanti selanjutnya ada saya lihat dari silakan Pak Herman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini karena ini hari Jumat kita nggak punya banyak waktu, jadi kita langsung aja. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih, syukur atas terlaksananya pertemuan virtual ini. Terima kasih kepada PWKP yang sudah menginisiasi pertemuan virtual ini. Terima kasih PT Musfir, PT Ambo, sama-sama Man. Dan Sekretaris Pak Dedi yang telah memfasilitasi ini. Seperti yang disampaikan Pak Asrul, tema pembicaraan kita ini pertemuan kita yang kedua ya. Tema pertemuan kita kedua ini adalah membahas masalah kurban, rencana pulang kampung, membangun kantor KAN atau rumah singgah, dan pembangunan lainnya. Baik, kami dari PKKJ di pagi hari ini kelihatannya agak lengkap nih hadir ya. Ada Wakil Ketua Nurdin, ada Pak Budianto, ada Irfan Hamdi tadi saya lihat Pak Irfan Hamdi, ada Bendahara Sumando Orang Kumango Pak Haji Rusmir, ada tadi Pak ada Faisal bagian humas kita, ada Ferison, ada di tim tim anak muda. Alhamdulillah kayaknya tim PKKJ agak lengkap hadir kecuali Faisal ya. Faisal Hamdi satu, Faisal Ahmad satu. Iya, Faisal Ahmad ya, itu dari tim humas kita. Ada juga Indra Utama nih, baru masuk nih. Pak Indra, silakan. Indra Utama ini juga pemret di majalah Properti dan Bank. Baik, kita langsung aja karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kakak Indra. Waalaikumsalam. Baik, saya memberikan pengantar aja biar karena nanti banyak yang harus kita bahas dan banyak mungkin yang akan sharing. Kami dari PKKJ kami informasikan bahwa untuk pertama kali, betul kata Pak Ete Mas tadi, untuk pertama kali kita mengadakan kurban di Jakarta. Selama ini kan kita warga Jakarta lebih banyak berkurban di Kumango ya. Nah untuk tahun ini alhamdulillah kita dapat 6 ekor sapi yang insya Allah pemotongan kurban akan kita lakukan besok kita bagi dua, satu ekor besok di rumah Dahit Balando, 5 ekor sapi alhamdulillah di Mukoromuang Boko. Dan insya Allah penerimanya sudah kita data ada sekitar 400 warga yang akan menerima kurban. Dan buat para dunsana yang ada di Jabodetabek atau dunsana lainnya yang ada di yang punya dunsana, kami undang untuk bergabung besok di Bintaro, karena selain pemotongan hewan kurban, kami juga akan melaksanakan masak randang, masak gulai domoa katanya. Iya mantap. Kita makan siang sama-sama di sini sampai makan sore. Nah, yang kedua, terkait dengan rencana pembangunan beberapa hal di Kumango, kami memang berencana akan pulang Basamo. Per hari ini sudah terdata sekitar
20 orang ya. Kalau nggak salah Pak Haji Budianto tolong dikoreksi. Sekitar 20 orang yang akan rencana pulang tanggal 12. Tapi tadi sebelum acara dimulai, saya lihat kalender Pak Haji Budianto. Saya lihat ternyata di bulan Agustus itu tanggal 17 itu tanggal merah dan tanggal 20 tanggal merah. Artinya dari tanggal 16 sampai tanggal 22 itu efektif libur 1 minggu. Nah, saya tadi berpikir apakah kita bisa mereschedule kegiatan ini, kita padatin di 14, 15 sampai tanggal 22, nanti kita diskusi di luar ini. Ya. Karena apa? Kalau dari tanggal 12 ini kan masih masih hari kerja nih, masih efektif. Ini kenapa nggak kita bablasin aja 1 minggu pas kebetulan long weekend gitu. Nah, rencana kita untuk pulang Basamo ini pertama adalah untuk rencananya untuk rape Basamo dengan para perantau terkait beberapa hal. Hal yang pertama adalah kami ingin menuntaskan persoalan air bersih yang sudah berapa lama ini belum selesai. Kami dapat informasi. Suara siapa yang ini ya? Pak Dedi mungkin di mute aja yang lain selain yang bicara. Ya, supaya kita nggak bias suaranya. Saya mute semuanya, nanti tolong Pak Ketua PPKJ nanti mengaktifkan lagi mute-nya. Oke. Ya. Tolong Pak Herman Nago diaktifkan lagi mute-nya. Ya. Nah kita ingin menuntaskan persoalan masalah air bersih yang selama ini sudah lama sekali belum diselesaikan. Kita dapat informasi dari Wali Nagari ada program Pansinmas yang akan berjalan dalam waktu dekat, itu mengambil sumber air dari Surau Usang ya, itu dari Luka Pantai ke bawah, insya Allah bisa diselesaikan. Tinggal masalah air dari Yate ya, dari Ayah Siambe. Nah, kami sudah berkomunikasi dengan Wali Nagari, di mana kendalanya kita coba cari solusi untuk menyelesaikan persoalan ini agar semua masalah air bersih ini bisa kita selesaikan sama-sama. Karena kalau selesai masalah air bersih ini, orang rantau yang akan pulang ke Kumango pun kan merasa nyaman gitu loh. Nah, selain air bersih ini, kami juga dapat informasi kemarin dari Pak Wali Nagari, dari Pak Ketua KAN, dari Haji Nurman, juga Pak Asrul ya, tentang rencana renovasi gedung KAN. Terus kita berpikir kenapa nggak sekalian dibangunkan rumah singgah di gedung KAN ini, karena udah ada satu lokasi. Kebetulan lokasinya juga berdekatan dengan Masjid Amarullah. Nah, saya pikir ini nanti Pak Haji Budianto dan Pak Asri Nurdin serta Pak Irfan akan banyak memberikan masukan-masukan terkait ini sesuai yang sudah kita diskusikan dari Jakarta. Kemudian hal-hal yang lain adalah mengenai bagaimana kita mensinergikan pembangunan Wali Nagari dengan memanfaatkan dana desa, kita sinergikan dengan bantuan-bantuan dari rantau agar nanti jalannya bisa sinergi, tidak saling tumpang tindih dan tidak saling double. Kita juga pengen memberikan masukan kepada Wali Nagari agar ketika memanfaatkan anggaran ada dana desa ini betul-betul efektif dan outputnya dirasakan oleh warga, baik warga di Kumango maupun warga di rantau, sehingga manfaatnya ini benar-benar sinergi dengan apa yang kita lakukan. Kami yakin dari perantau ini keinginan untuk membangun nagari itu sangat tinggi. Ya, keinginan untuk memajukan nagari itu sangat tinggi. Begitu juga keinginan kami untuk membangun warga di perantauan juga sangat bagus, karena kalau warga di rantau itu makmur atau sejahtera, di nagari juga akan merasakan manfaatnya. Istilahnya baraya sawadiate, basah sawah di bawah. Begitu kan Pak Itu Musrir ya. Itu kira-kira ini bagaimana kita mensinergikan ini. Saya pikir tak banyak hal yang akan saya sampaikan di pagi ini karena waktunya tidak banyak dan masih banyak yang perlu ikut sharing dan urun rembuk. Itu pengantar saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Herman. Kita sudah catat. Silakan dari
Medan tadi saya minta ada Bu Rita. Setelah Bu Rita nanti kita ke Jepang ada Pak Angga. Dan nanti ke Kumango ada Pak Haji Nurman. Silakan mana yang bisa bergabung duluan. Bu Rita dari Medan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Terima kasih sudah diundang di acara virtual meeting ini. Saya dari Medan belum ada ide yang bisa saya sampaikan karena saya masih mengikuti aja dulu perkembangan dari diskusi kita pagi ini. Mungkin nanti di akhir-akhir acara mungkin saya bisa sedikit berkomentar. Mungkin begitu aja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rita. Kita pindah ke Kumango. Pak Haji Nurman sama Bu Eli. Bisa gabung? Pak Haji Nurman. Ya. Angga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haji. Yep, Gimana Pak Haji ini Kak? Ya, lanjut. Kau baru pulang sembahyang Idul Fitri. Idul Adha. Ada. Ya. Ya, maaf lahir batin je Pak Haji. Sama-sama. Ya, kesadolah pada warga Kumango yang ada di rantau, baik di pusat maupun di kota-kota lain. Baru ambo mendengar dari Pak Ketua untuk membangun nagari. Kami pun dari Kumango lah siap untuk menanti kepulangan perantau dari seluruh penjuru gitu. Untuk itu dari Ambo pun tak banyak yang akan disampaikan. Setelah hasil rapat sama ketuakan yang beberapa minggu yang lampau, jadi kami cuma mempersiapkan kepulangan dari rantau itu untuk persiapan meletakkan rencana pembangunan kantor KAN dan sekaligus untuk meletakkan batu pertama. Untuk itu kami di kampung pun lah mencoba-coba apa yang bisa kami lakukan. Jadi untuk itu tidak banyak yang akan disampaikan di forum itu. Mudah-mudahan bisa tercapai terlaksana rencana kita bersama-sama untuk membangun kantor KAN. Hanya sekian dulu Pak Srul. Terima kasih Pak. Yang bisa mau sampaikan. Terima kasih Pak Haji Nurman. Ya. Tadi ada saya lihat Angga. Bagaimana dari Jepang Angga? Kalau tidak ada Pak Indra Utama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih pada Pak Sul. Alhamdulillah lah masih memfasilitasi sana gitu untuk perkumpulan hari ini. Jadi kami pertama Ambo dari Jepang memang kini agak jauh ya sekitar yang lain, Masya Allah. Pertama Ambo tidak banyak juga untuk menyampaikan hanya sedikit untuk penyampaian tentang beasiswa Pak Sul, insya Allah nanti mohon didiskusikan untuk saudara-saudara gitu bagaimana generasi gitu, adik-adik gitu, terutama yang ingin sekolah, dan insya Allah kita bantu semua ini untuk yang bisa sampaikan, dan terutama pada Dedi, Masya Allah di dosen ya, kemudian Makjal juga nanti Masya Allah bisa bagaimana untuk mengembangkan dari segi beasiswa untuk adik-adik kita yang terutama yang punya prestasi namun kurang mampu dalam biaya, makanya kita bisa nanti memikirkan bagaimana bisa adik-adik itu atau saudara-saudara kita yang punya niat seperti itu bisa dilanjutkan sekolahnya, terutama di dalam Indonesia, walaupun nanti ada yang di luar negeri bisa kita fasilitasi insya Allah. Terima kasih ya, selamat Hari Raya Idul Adha, dan kemudian Masya Allah nanti sama-sama salam makan daging juga nanti di rantau. Kami di Siko agak susah sedikit untuk memantai mantai kambing atau sapi, terutama ada
ada aturan, jadi nggak bisa sembarang saja untuk aku. Tapi insya Allah semoga berkah, insya Allah kubannya insya Allah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ada yang mau nanya ke Jepang sebentar ini? Ya, boleh. Ada yang mau komen? Silakan Pak Haji Norman, Pak Indra, atau Pak Fakri Saleh. Pak Dedi Irfan silakan. Kebetulan Angga lagi punya waktu. Ini musim panas jadi kurang cocok ya, terutama untuk berpariwisata. Kemudian juga nanti di sini ada aturan juga memang susah untuk masuk ke Jepang karena pandemi ini, jadi agak susah sedikit. Silakan Dedi. Iya, nanti Angga mana tahu dari warga Kumango ya, karena kan Angga sempat menjadi narasumber di webinar di Dasrul dari delegasi Jepang atau dari Bunan ya. Jadi silakan Angga koordinasikan, mana tahu nanti ada adik-adiknya yang juga mau mengikuti jejak Angga ya. Ya. Itu aja Daas. Ya. Baik, terima kasih. Ada dari Kumango ada yang nanya ke Jepang ini. Willy. Atau Pak Haji Nurman, silakan. Nah. Si Angga kabupaten Mengota dong. Ya. Bapak Jasrul. Ada yang disampaikan ke si Angga? Ba meningkatkan teknologi awak di Sungai Leman tuh? Sungai Leman takana juga dia Asrul ya. Iya. Mau maaf Pak Asrul, Masya Allah sikolah masuk waktu zuhur atau masuk Jumat, jadi Masya Allah kamu tinggal sebentar. Baik, terima kasih. Ya baik, terima kasih Angga. Baik, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Indra Utama, tadi ada Pak Fakri Saleh. Atau Pak Pen, saya lihat tadi juga ada, Pak Irfan, Pak Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertama-tama Ambo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin kesaduanya untuk sana dimanapun. Alhamdulillah Riko kita bisa berkumpul. Iko hikmah mungkin di balik pandemi kok. Riko bisa berkumpul dan lumayan banyak kok. Padahal kalau normal malah mungkin tidak bisa gitu kumpul, bisa dari Jepang, ada Uni Ambo tadi di Medan itu. Ya, alhamdulillah kok salah satu hikmah dari pandemi ya, walaupun ada banyak persoalan yang muncul dari pandemi. Ambo lihat banyak senior udah Ambo, udah Budianto, Pak Arsil, ada Adinda Ambo, banyak. Senang lihat hari kau bisa buat bersama. Alhamdulillah. Ya, tadi ada informasi berdengar dari Ketua PKKJ soal banyak rencana yang di Kampuang, soal pembangunan. Aku yakin kalau kita bersama-sama menjunjung beban PT maupun Bare itu bisa sama-sama kita selesaikan. Dan tadi ada agak sedikit itu soal dana desa. Ambo agak tertarik kos kete. Kebetulan Ambo ada asosiasi ya, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, BPD. Ambo pendirinya dan Ambo sekjennya kini. Nah, kini kok ada hampir 26 DPD dan DPC. Ya, mungkin kalau Kumango kok mungkin namanya Badan Permusyawaratan Nagari ya, DAS. Ya. Nah, apa nan mungkin aku kadang-kadang berpikir awak kita punya misalnya jaringan-jaringan macam tadi Dinda Angga, mungkin teknologi di Jepang tuh bisa kita pakai untuk dibawa untuk ke Kampuang gitu kan. Dari dulu kita soal menyelesaikan AI aja kan rasanya lama kan. Padahal di teknologi Jepang mungkin pasang alat mungkin alat bisa ke mama AI. Nah, tadi masih kita masih bahas masalah untuk AI ya gitu kan. Nah, mungkin teknologi di Jepang itu bisa kita pakai. Mungkin ada perusahaan-perusahaan lain dan mungkin punya akses, punya pengetahuan, kita bisa maksimalkan. Nah, lihat tadi dan asosiasi tadi, mungkin nanti kita pikirkan itu.
Karena BPD-BPD lain, daerah-daerah lain itu tinggi sekali ketergantungannya jo asosiasi kok, terutama untuk ke akses ke pusat ya. Hampir tiap hari ditelepon dari BPD, dari ketuanya, DPC dan DPD minta kesinan kemari gitu kan. Tapi sampai awak sendiri awak terpacik lah kan. Alon-alon dan bisa dimanfaatkan. Mungkin nanti kalau bisa agak panjang waktu kita bisa bahas khusus untuk Eko. Mudah-mudahan ada Pak Wali Nagari bisa satu masuk, mungkin bisa khusus kita bahas Eko apa dan bisa kita dorong untuk Kumango dan kita cinta. Nah, mohon izin nambah tahun kau ndak sama-sama korban di Jakarta kena lanjut ke di kampung Patang untuk 6 orang gaek. Jadi ya mudah-mudahan kalau masih bisa bisa makan gulai korma itu ketua izin mohon hadir kalau boleh. itu mungkin dari Ambo. Dukung kalau ada program-program yang untuk kita sama-sama. Kadang-kadang informasi kok kan terputus. Mohon maaf kalau tidak masuk ke grup. Banyak mana grup kadang-kadang lah di ujungnya tinggal di bawah informasi tidak nyambung katanya. Mohon maaf Ambo kalau misalnya kurang aktif di grup. Itu aja mungkin because sambil kita ini kita diskusikan dan lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Dan juga silakan Pak Asri dari YKS. Pak Asri atau Pak John Spardi dulu nih. Goper ke Kalimantan dulu lah kali. Pak John? John masih gabung? Ya, baik-baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya Ambo mengucapkan selamat Idul Adha kepada Dauda, mama atau kakak Ambo, adik-adik mungkin di Siko. Ambo kebetulan Surang, saya Kalimantan ya, kebetulan di Balikpapan di Surang, jadi tidak ada organisasi. Tapi insya Allah mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan Ambo pindah ke Jakarta lah. Diusi dari Siko, jadi mungkin insya Allah pindah Jakarta. Sama model Pak Indra tadi, Ambo masih coba mengikuti percakapan di grup ya, di grup Kumango Sejahtera, tapi ya memang grup WA kadang-kadang enggak terikuti intinya kadang-kadang pembicaraan. Tapi yang paling salut Ambo ya Pak Budianto memberi semangat taruh di grup itu nampaknya, enggak putih semangatnya Pak, alhamdulillah. Semangat itu bersama ndaknya mulai itu. Jadi ya, kita harapkan memang ya semangat kita itu bisa ditularkan ke seluruh warga Kumango ya, karena Nana Bocali dari cerita-cerita dengan Pak Wali memang kadang-kadang ya harus saya akui kalau di kampung itu memang tidak mudah. Memang tidak mudah menyatu kepala ya, istilahnya memang cici orang itu kadang-kadang mesti persuasif mana pendekatannya. Jadi untuk masalah AI itu sempat lo nelfon Jojo Pak Wali sebenarnya, tapi ya itulah kondisinya tidak semua orang bisa legowo atau mungkin tidak bisa mencari kebaikan akhiratnya mungkin barangkali ya, bahwa pahala yang mengalir itu tidak sampai dalam pikirannya kadang-kadang. Padahal kita siap untuk mungkin secara moral dan finansial mungkin orang rantau kalau kurang-kurang pasti siap lah bantu ya. Tapi ya memang harus sudah usaha lebih intens kita ya, mungkin dari gitu, mungkin dari dusana-dusana yang ada di rantau mengecewakan kakak rekan kita di kampung itu untuk berjalan gunanya manfaatnya, bahwa kalau kita menggunakan mungkin dilewati sawah atau pematang sawahnya untuk dilewati bipai itu pahalanya itu mengalir sekian rupa, jadi ya memberikan untuk impact mungkin ke moralnya, ke kehidupannya nanti ya. Di luar itu mungkin belum ada ide sementara itu, karena kalau soalkan mohon maaf memang kurang paham, jadi ya belum paham, belum bisa memberi ide. Jadi mungkin sekian dari Ambo, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, John. Silakan Pak Irfan atau Pak Budianto. Pak Sri, silakan. Siapa Pak Asrul? Apa saya dulu? Boleh, silakan Pak Budianto. Lanjut. Baik. Assalamualaikum. Semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja karena waktu singkat barangkali. Karena memang yang kita sadari begitu banyak yang akan kita bicarakan, begitu banyak yang akan menjadi bicara, tapi waktunya nggak mencukupi. Saya langsung saja pada inti persoalan. Tentunya saya hanya fokus kepada hal yang akan dilakukan di kampung. Jadi kemarin sudah kita rencanakan di tanggal 15 dan 16 ada acara perhelatan besar di kampung yang akan dihadiri oleh orang rantau, baik Jakarta, Medan, Pekanbaru, Sidempuan, Kerinci, Sungai Penuh, Bukit Tinggi, Padang, Batu Sangkar, dan lain-lain. Jadi kemarin sudah diagendakan tanggal 15 dan 16. Namun tadi kita mendengar dari Pak Ketua kami, Pak Herman Ago, PKKJ, bahwasanya ada waktu ternyata di minggu depan itu kosong. Artinya banyak waktu yang terjepit. Untuk waktu silakan saja barangkali nanti dibicarakan. Namun hal yang intinya adalah dua hal utama yang kita akan bicarakan, masalah air bersih dan pembangunan gedungkan dan rumah singgah. Pada prinsipnya untuk air bersih tidak ada kendala, hanya masalah teknis saja. Jadi saya tidak bicara masalah prinsip karena sudah putus, sudah selesai dengan Pak Wali, dengan saya dengan Pak Wali dan sudah mendapatkan kepastian tentang orang-orang yang bermasalah. Jadi setuju saya dengan Pak John Sparti tadi yang dari Kalimantan. Barangkali kita belum pernah ketemu muka, tapi ya kita sangat antusias dengan rasa busana seperti ini. Jadi memang untuk air bersih sudah puluhan tahun ini terkendala. Padahal air bersih adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu, untuk satu hal, air bersih nanti akan di-PIC-kan atau penanggung jawab Pak Irfan. Yang menurut kami, saya sudah bicara dengan Pak Wali dan tidak ada masalah dengan itu karena Pak Irfan sejak awal pembangunan renovasi Masjid Amarullah, beliau yang mencanangkan 2 buah toren ada di atas itu tentunya bukan sekedar pajangan, tapi mempunyai fungsi yang sangat luar biasa kalau pada sasaran yang maksimal. Jadi satu hal untuk air bersih tidak masalah. Yang kedua tentang pembangunan kan. Dan ini sangat luar biasa karena apa? Karena kan ini kan tadi disebut oleh sebagai satu orang pembicara, ini rumahnya para datuk. Rumah datuk-datuk yang bertanggung jawab terhadap nagari. Artinya apa? Setiap Pak Parwi atau suku mempunyai datuk. Itulah yang akan mendorong ini rumah mereka. Kan ini kerabatan adat nagari. Berkumpulnya para datuk di Sinan untuk merumuskan atau bagaimana memikirkan kampung ke depan. Jadi kami harapkan untuk para datuk tolong dihimbau, ya ketuakan dihimbau untuk pulang. Karena ini kita bicara rumah mereka, kita bicara wadahnya mereka. Selanjutnya tentunya untuk PIC-nya saat itu kami menginginkan adalah Pak Haji Nurman, datuk kami juga. Datuk di sini yang kita maksud beliau berpengalaman di dalam membangun, saya sudah melihat bangunan yang beliau buat, dan insya Allah amanah dan terpercaya. Jadi memang hal-hal seperti ini mesti kita bicarakan. Namun saya bicara dengan Pak Wali, ada di luar agenda itu, ya. Artinya apa? Yang pertama kita kekurangan murid di negari. Yang kedua ekonomi kita nggak berkembang. Yang ketiga, pendidikan kita bagus sebenarnya di Kumangu. Namun, 3 hal yang akan jadi kita bicarakan adalah ekonomi umat. Ekonomi umat ini tidak mungkin kita bicara pada saat ini, dan sangat saya setuju dan saya sangat senang ketika Pak Ketua PKKJ punya waktu panjang nanti kalau memang di-reschedule menjadi 5 atau 6 hari. Jadi, yang selanjutnya apa? Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ya, sumber daya alamnya tentu kita mempunyai alam yang cukup subur. Tapi tadi Pak Fahrizal mengatakan bagaimana sepanjang jalan dibuatkan atau di dalam pohon pinang. Kalau saya mengatakan pinang itu kurang bersegi ekonomis, tapi bagus untuk pemandangan. Jadi kita perlu sumber daya alam.
sudah berhubungan atau sudah menghubungi beberapa, ada insinyur peternakan, ada juga yang pertanian. Ini kita nggak mungkin bicara pada saat seperti ini. Jadi tiga hal di luar yang dua tadi adalah bagaimana ekonomi kita dikembangkan, bagaimana sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Yang ketiga tentunya yang menjadi ini adalah pendidikan. Tadi disebutkan bahwasanya Dusana kita, anak Nagari Kumango, Ustadz Roni Algontori, sudah ada pelatihan ataupun di sana. Dan saya sudah bicara dengan beliau juga, bagaimana saya pancing kalau kita kembangkan pesantren di Kumango. Beliau sangat antusias. Dia mengatakan bahwasanya dia bekerja sama dengan salah satu lembaga di Timur Tengah. Yang artinya akhirnya saya mengatakan begini saja Pak Ustadz, saya katakan Pak Ustadz tolong siapkan pola pendidikannya, pola pengasuhannya, dan bagaimana pola untuk bagaimana kedepannya nanti setelah lulus. Biar kami anak rantau atau anak-anak Kumango ini yang memikirkan infrastrukturnya dan bangunan. Jadi saya berharap, saya pribadi berharap pada tanggal 15-16 ataupun tanggal-tanggal lainnya yang disebutkan, yuk sama-sama kita duduk bersama. Saya katakan sama Pak Wali waktu itu, ada mungkin barangkali kita berbicara. Kata Pak Wali, selesaikan langsung Pak hari itu, artinya ada waktu dipadatkan, kita bicara total di sana. Perlu kita berdialog. Selanjutnya juga kita berharap bahwasannya tadi saya hanya menyambung saja waktu ada Pak Ketua sedang keluar, Bapak Indra Utama mengatakan untuk korban PKKJ sangat terbuka tangan beliau dan rumah beliau, Bapak Ketua kita Pak Herman Argo untuk menerima itu. Dan mudah-mudahan kita berkumpul pada saat itu. Jadi barangkali kesinambungan antara semangat dan giroh kita ini perlu kita implementasikan dalam pertemuan nanti. Barangkali seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Kumango di bulan pertengahan Agustus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Zrul. Sebentar Pak Zrul. Silakan. Tadi saya sempat keluar memang, cuman masih pakai earphone. Saya dengar tadi Kakanda Indra ingin bergabung sama kita nanti di hari Minggu ya. Silakan Kakanda Indra. Gula Domoa. Silakan. Iya. Terima kasih Ketua. Oke. Terus silakan ada Pak Irfan, saya lihat ada Pak Asri. Ada yang bisa gabung? Atau Bu Eli dari Kumango, mana yang bisa nih? Siapa kira-kira Pak Edi? Pak Edi silakan ini Pak Asri. Pak Asri mau bicara dulu. Iya, Pak Asri. Silakan. Ya. Tolong diaktifkan dulu Pak Asri, mute-nya. Tombol merah. Itu dulu, di unmute dulu, unmute. Halo. Ya, Ya, sudah Pak. Sudah ya? Ya. Oke. Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur Allah SWT atas nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul walaupun lewat udara saja. Alhamdulillah itu berkat teknologi sekarang, kapanpun di Mekah pun bisa bergabung. Alhamdulillah. Salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membagi kita dari zaman yang gulita, dari zaman jahiliyah. Sekarang insya Allah kita menikmatinya, kita bisa menjelajah dunia walaupun di desa. Alhamdulillah. Sudah banyak pembicaraan yang disampaikan. Saya tinggal merusmi aja, tinggal hanya menambah aja. Terima kasih. Kalau mau dibicarakan ya udah habis sebetulnya. Tapi saya tertarik tadi masalah ini, saya langsung tangkap aja masalah tadi pembangunan KAM. Itu ada Pak Indra Utama, itu beliau itu adalah sekretaris YKS. Nah, mungkin sebelum ini kurang tergali, ternyata dia melontarkan dia tuh sebetulnya punya properti, majalah properti, dan dia punya akses yang sangat luas. Jadi kalau untuk KAM kita serahkan aja beliau nanti untuk masalah pendanaannya mungkin tidak terlalu sulit barangkali karena dia punya akses yang luas. Ya, nanti diingatkan aja Pak Indra Utama itu supaya nanti dia bisa pulang kampung
bisa melobi teman-temannya untuk memenangkan. Nah, alhamdulillah itu masalahkan kita ada dapat dari Pak Indra Utama support yang sangat besar untuk pembangunan itu. Yang kedua masalah kurban, tadi masalah di PPKJ memang ya perdana kita terinspirasi dari ada teman suatu negeri di Jakarta ini, dia tidak pernah mengadakan halal bihalal, tetapi dia setiap tahun mengadakan kurban di salah satu tempat, dan itu dijadikan ajang pertemuan, ajang silaturahmi. Maka lebih dasar, karena kenapa? Karena kalau pertemuan di kurban itu semua pihak bisa terlibat. Kalau halal bihalal mungkin yang hanya pertemuan 2 jam, yang ketemuannya orang itu aja, jadi orang ada merasa minder untuk bergabung. Tapi kalau kurban semua akses bisa di situ. Kapan perlu yang datang kurban, kalau dia nggak punya dana misalnya, nggak punya apa untuk ongkos pulang, kita ongkosin pulang. Artinya betul-betul terjalin silaturahmi yang intens antara pengorban dengan yang lainnya, artinya tidak terbatas hanya kepada orang tertentu. Nah, ini suatu hal luar biasa. Jadi mungkin bisa menghentikan hal lebih halal. Kalau di PPKJ, ya, alhamdulillah Adinda Herman banyak ide. Kapan baru kita mengadakan halal bihalal ini setiap tahun itu 4 kali. Nah, saya tanya 4 kali kenapa itu Adinda? Ya kita ajakan pengajian aja. Sekali 3 bulan di Majestic misalnya, sekali 3 bulan di Timur, di pusat. Nah, itu suatu yang luar biasa. Artinya ketemunya itu bisa lebih intens dan komunikasi kita lebih terukur dengan teman-teman lainnya. Jadi tidak terbatas itu. Kalau masalah orang punya dana, mungkin di Jakarta banyak orangnya. Akhirnya kita untuk itu mungkin yang tidak punya waktu kita minta hanya donasinya aja. Nah, artinya insya Allah itu sudah dijalankan beberapa kali dan antusias cukup luas. Alhamdulillah. Dia terkait dengan air bersih, memang betul Pak Budi, memang udah puluhan tahun kita bicara air bersih aja, sampai sekarang nggak kelar-kelar, tapi insya Allah mungkin sekarang titik temunya udah ada, seperti batas bawah Masjid Usang ke bawah udah insya Allah udah dalam proyek pelaksananya dan udah airnya udah mengalir, tinggal air sampai untuk memfasilitasi air yang dari Musaji ke Kakabonjo KT misalnya. Ya mudah-mudahan waktu dekat bisa terrealisir. Terkait dengan nah ini YKS, tentunya saya harus bicara YKS juga sedikit. YKS ini memang belum lama, tapi kita pelan-pelan insya Allah akan lama-lama akan terrealisasi dengan bagus. Seperti contoh kita sudah melaksanakan misalnya pengumpulan dana 1.000 sebulan, nah itu medianya adalah YKS. Nah, ada dana rekening YKS, karena YKS ini adalah merupakan badan hukum, insya Allah pertanggungjawabannya bisa dipertanggungjawabkan lah. Karena udah merupakan badan hukum, kita sudah semua terlibat. Kita doakan pada Ketua Umum kita, Pak Prof. Fasbir tidak bisa ikut. Dia kemarin itu 10 hari di Rumah Sakit PON. Ya kita doakan semoga beliau sembuh. Mudah-mudahan kedepannya bisa berpartisipasi aktif di YKS. Ya, mungkin itu saja sementara waktu sambil kita nunggu yang lain-lainnya. Saya tertarik dengan Angga tadi masalah beasiswa itu memang sangat penting. Karena beasiswa masalah pendidikan tentunya aset utama bagi bangsa ini adalah pendidikan. Kalau orangnya tidak care dengan pendidikan, artinya kita akan terpelakar terus. Nah, mungkin kalau yang punya prestasi, mungkin kita bisa pikirkan antara semua pengurus di daerah ikut YKS, kapan perlu untuk kita data, mudah-mudahan ke depan akan bisa berpartisipasi untuk beasiswa. Jadi artinya menurut saya kita memang harus anggarkan untuk beasiswa itu. Nah, tentu itu kerjasama semua pihak, baik pun wali negari maupun semua perkumpulan yang di daerah. Saya kira begitu. Masalah YKS ini mungkin itu sementara. YKS, kapan perlu YKS ini kan bisa menampung tanah-tanah yang ada. Misalnya
kita nggak tahu nih seperti surau dan di Surau Kumangu yang di Padang itu udah legalitas sampai di mana tuh? Nah mungkin bisa dibalik namakan untuk saat ini kayak YKS. Nah kan kalau tidak adanya kan kalau dibalik nama perorangan nggak mungkin karena perkumpulan paguyuban ya bisa ditampung di YKS. Nah sekira begitu juga dengan yang lainnya mungkin banyak yang apa nantinya yang bisa dihibah atau mana bisa ditampung di YKS. Masalah legalitasnya itu kita akan bicarakan bersama nantinya. Mungkin sementara itu dulu. Mohon maaf kalau ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri. Jadi sebelum kita lanjutkan yang lain, kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi ya, ke jam 11 nanti kita tutup. Kemudian sebelum kami beri kesempatan yang lain, ada Pak Irfan dan ada bapak-bapak yang lain, perlu ada catatan sedikit nih Pak Asri. Pak Budianto tadi sudah mengingatkan kita, ada dua yang mau kita tuntaskan, satu masalah air, tapi yang kedua kita sebut masalah gedung kan. Nah, dan kita juga tadi sudah alhamdulillah ada potensi yang luar biasa dari sekretaris YKS, ada Pak Indra. Nah, ada satu pikiran begini Pak Bapak dan Ibu. Gedung kan kata Pak Budi tadi kan gedung kebesaran ini. Rumah kebesaran datuk-datuk. Ya. Dan rencana sekarang itu kan akan dibangun dari gedung yang sudah ada dengan ukuran tanah 8 kali 12. 8 kali 12, 96, nanti lantai 1 untuk beberapa kegiatan puskesri dan lain-lain kesehatan, lantai 2 nanti untuk kegiatan KAN, dan lantai 3 nanti untuk rumah singgah. Nah, kalau memang ada rencana seperti ini, ya itu tentu saja lebih baik. Cuma persoalan kita adalah bagaimana mengumpulkan dana ya yang maksimal sehingga nanti ini bisa prosesnya lebih cepat. Cuma ada pemikiran lain, apakah memang kita akan terfokus di tanah yang sudah ada itu? Ya. Apakah tidak ada pilihan tanah yang lain? Apakah tidak ada, kita tahu sekarang Sekumango itu banyak sekali rumah gadang, rumah 7 ruang, rumah adat, yang bukan orang isinya, tapi malah sampai ke atapnya itu adalah bunga-bunga, daun-daun, pohon-pohon kayu yang sudah banyak mau diruntuhkan gitu. Atau sudah banyak runtuh. Nah, apakah memang kita fokus atau bakisa dilapia dake Mas Haji saja, atau mungkin kita buka wawasan kita agak lebih luas sedikit gitu. Dan bisa kita membangun dalam jangka panjang. Nah, mungkin ini yang perlu kita punya. Sebab pernah kita bicarakan sama pertemuan di kampung, rasanya susah. Nah, itu saya bilang, kalau seandainya membangun rumah datuk-datuk saja awak susah, untuk membangun tanah saja datuk-datuk merasa tidak ada tanah, bahala awak akan membangun rumah awak yang muda-muda gitu ya. Ya, cuma apa? Karena untuk kebutuhan datuk. Jadi, yang kita sarankan adalah, di samping kita nanti melihat kemungkinan merobohkan bangunan yang sekarang dan mengganti yang baru, apakah tidak ada alternatif lain, tanah-tanah lain dari ke pantai arah ke Panjang, ke pantai arah ke Semania, ke pantai arah ke Pintu Angin, atau memang ada rumah-rumah adat kita, rumah 7 ruang kita, rumah panjang awak, diikoleka jadi rumah datuk-datuk, itu yang awak pasamokan, dan itu nanti ukurannya bisa lebih besar. Itu satu pemikiran saja Pak Indra, Pak Budi, ya, Pak Asri. Nanti kita pilih yang terbaik Pak Herman. Yang akan kita bahas nanti pada Agustus saat kita ketemu bersama-sama. Oleh karena Pak Wali juga belum datang, silakan siapa lagi, Dedi yang diatur untuk bicara, silakan. Kita hari ini cuma ya, silakan. Asrul, sebentar boleh Pak Asrul? Boleh, silakan Pak Budi. Jadi untuk rumahkan Pak Asrul, ini sudah kadung pada perencanaan pembangunan. Artinya apa? Kalaulah ini mau diulang kembali, rasanya kepulangan kita 15 Agustus tidak bisa terlaksana untuk 2 hal itu. Kalau yang kita melihat mengikuti berjalan di WA, bagaimana bentuk bangunannya, lagi pula juga itu tempatnya sangat strategis, lahannya tidak perlu mencari. Yang kedua juga untuk meramaikan masjid, ya.
ya yang seperti yang saya bilang akan jadi landmark kedua setelah Kumango, setelah Masjid Amarullah Kumango itu. Kalau soal nanti rumah gadang yang mau dibangun di mungkin Datu Simarajo tadi, itu bisa dijadikan suatu situs budaya bagi nanti ada acara apapun. Tapi kalau untuk yang kantor kan, saya pikir waktu udah nggak ada lagi untuk bicara seperti itu. Tapi terserah kepada semuanya, karena sudah ada sampai perencanaan biaya, bagaimana base-nya sudah dipersiapkan, bagaimana tentang fungsi bangunan sudah disiapkan. Jadi silakan pada hari ini apakah kita mau undur kembali reschedule ulang pembangunan itu atau kita meneruskan. Begitu barangkali Pak Asrul dan yang lainnya. Sebentar Pak Asrul, saya Ya, komen sedikit dulu, tanggapin. Betul kata Pak Budianto. Kami sebenarnya di rantau di Jakarta, punya background untuk membicarakan atau membahas masalah rumah singgah ini, karena ada informasi awal yang kami terima dari Ketua KAN dan Datuk Haji Nurman waktu itu menghubungi kami bahwa ada rencana dari pihak Dewan ya yang memberikan dana aspirasi untuk membantu merenovasi gedung KAN ya. 100 juta. Kami berpikir ya 100 juta sampai 150 juta. Terus waktu pembicaraan awal kalau ini hanya sekedar untuk gedung KAN ya, kenapa nggak diperluas menjadi rumah singgah? Toh kita nggak perlu cari lahan baru, dan kebetulan secara lokasi ini sangat dekat di di landmarknya Kumango atau di pusatnya Kumango ya, di dekat Masjid Amarullah gitu. Buat kami sebenarnya kepulangan tanggal 15-16 Agustus ini nanti insya Allah lebih kepada memfokuskan pembicaraan ini. Selain tadi masalah air dan ada beberapa hal gitu loh. Artinya ketika nanti kita sudah berangkat ke Kumango, sebaiknya kita sudah putuskan hal-hal apa saja yang jadi pembahasan kita nanti. Jadi tidak melantur nanti ininya. Itu saya pikir itu. Nah kalau mengenai itu mungkin lebih baik nanti kita bahas rinciannya, detailnya apa. Tapi sebaiknya sebelum kita datang ke sana nanti karena waktunya tidak panjang ya, sebaiknya kita tentukan poin-poin pembahasannya nanti itu. Selain nanti yang terutama dalam masalah air. Nah, untuk masalah air nanti ada Kakanda Irfan yang bisa menjelaskan karena beliau yang sudah mengawali pembangunan masalah air ini sebelumnya. Terima kasih. Silakan Pak Irfan. Pak Irfan ada? Pak Irfan? Halo, Pak Irfan. Dedi, silakan Pak Irfannya, Dedi. Suara ada pen. Okay. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, senang sekali saya nih perkembangan perantau-perantau tokoh-tokoh Kumango bisa bertemu. Saya pada saat pertama kali ke Kampung untuk menyentuh pembangunan atau renovasi Masjid Amarullah, saya keliling dari mulai Bukit Tinggi sampai Padang, Batu Sangkar, seluruh tokoh saya kunjungi satu-satu. Sehingga di dalam pembangunan itu kita tidak pernah menyatukan ide seperti ini. Alhamdulillah sekarang yang dimotori oleh Adinda Dedi, Kumango itu harus maju tokoh-tokoh muda semacam Dedi, Angga, karena salahnya kalau di Kumango itu sebetulnya nggak begitu sulit kalau kita kalau kita kompak. Contohnya untuk air bersih. Air bersih dulu saya udah bikin programnya. Tetapi bukan ada yang teknologinya sebetulnya kalau di Kumango, karena dia sistemnya sistem gravitasi. Untungkan air ada di atas, mata air itu ada di atas di hilir hulunya. Ada di Nagari Rau-Rau. Nagari Rau-Rau itu tertinggi posisinya dibandingkan Kumango. Jadi kita tinggal meluncurkan aja air ke bawah. Yang paling sulit itu di Kumango birokrasinya, politiknya, kepentingannya. Akan rugi kalau Pak Asrul, Pak Dedi, yang lainnya, kita tidak pernah berdiskusi. Kalau kita sering berdiskusi
diskusi seperti ini, angin kita yang masuk ke kampung, bukan angin orang kampung yang masuk ke kita. Itu pesan dari kita, Pak. Jadi kita harus semangat terus untuk berdiskusi seperti ini. Karena semacam Adinda Indra, Herman, itu kan punya wawasan semua. Nah, bagaimana caranya kita berpikir semua yang di rantau ini menjadikan angin segar ke kampung. Tapi kalau yang di rantau kita terpecah belah, jauh-jauh, tidak menyatu, angin kampung akan menyerang kita. Itu pengalaman saya selama ini. Nah, kalau untuk masalah air itu kita akan laksanakan. Nanti akan saya jelaskan semua. Ya. Sisi manfaatnya secara teknis, secara kesehatan saya akan jelaskan secara detail sama warga Kumangu di sana. Apa itu manfaatnya air? Bagaimana cara mengolah air? Air yang di Kumangu itu kita akan sentuh dulu, akan selesai masalahnya. Kalau yang di hulunya bisa kita selesaikan. Waktu kemarin membangun Masjid Kumangu yang sempat Masjid Merulak sempat saya bikin menara, itu sebetulnya di instalasi, teknologi instalasi nggak ada masalah. Di pengolahan air kita sudah buat di masjid. Tandemnya kita sudah buat. Di mana sisi warga Kumangu berdomisili yang tertinggi di Surabonjo kita sudah buat. Yang sulit itu tempo hari hulunya. Jadi mata airnya itu. Nah, kita di sini tokoh-tokoh masyarakat yakinkan warga Kumangu, kita sentuh, kita manage, kita kelola sumber mata airnya. Kalau sumber mata airnya sudah selesai, yang lain nggak ada masalah. Nanti saya jelaskan pada saat pertemuan nanti, insya Allah itu mudah-mudahan Pak Dedi, Pak Asrul, Pak Muspir bisa kumpul kita di sana. Jadi kalau kita pulang ke sana, angin segar yang ada di pikiran kita kan ke kampung. Tapi kalau kita pulang ke kampung hanya perorangan, angin kampung itu yang nyerang kita. Karena di kampung itu kan nggak ada orang sebetulnya. Sebenarnya nggak ada masalah di kampung kalau kita sendiri bersatu. Ada manfaatnya. Yang saya bicarakan tadi itu pengalaman Pak Asrul, Pak Dedi, Pak Muspir. Jadi mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Saya kira pengalaman tentu dari guru utama akan kita manfaatkan. Terus kalau pembahasan teknis tadi bisa kita lakukan sebelum berada di kampung, nanti insya Allah Pak Dedi, Pak Musfir juga akan siap memfasilitasi. Jadi kalau ada pembahasan-pembahasan teknis yang akan kita lakukan setelah ini, terkait dengan program kita membantu di kampung, itu kita siap ya Pak Dedi untuk memfasilitasi pertemuan sebelum hari H-nya di Kumangu. Oke. Silakan, karena saya barusan dapat telepon dari Pak Wali juga akan berusaha masuk. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bicara, silakan. Atau Dedi, silakan, Ded. Tadi udah Pak Haji Nasmal, tapi nggak nampak lebih beliau. Oke. Lanjut, siapa yang ada lagi? Melanjutkan tadi dari Pak Asri, kalau di Padang Pak, di Persatuan Warga Kumangu Padang itu sertifikat di Surau Kumangu itu memang belum ada ya Pak Muspir ya Ketua. Yang sudah ada itu sertifikat kuburan, pandan kuburan mata air gitu, yang akan kita usahakan untuk dibuat pagar itu rencana. Nah, apakah nanti dari YKS-nya ada memberikan masukan atau bagaimana, nanti kami tunggu juga. Silakan Pak Muspir, Ketua, ada masukan juga. Silakan Pak Mus. Ya, mungkin tambahan aja Pak Asrul. Ya, silakan Pak Asri. Ya.
maksud saya YKS kan udah badan hukum, jadi legalitas itu perlu kita utamakan. Jadi kalau misalnya Surat Kemangu itu tidak ada legalitasnya, nanti gampang aja diserobot orang nanti diakui. Tapi kalau udah ada badan hukumnya, ada legalitasnya, insya Allah akan bisa dipertahankan. Bukan hanya di Surat Kemangu, bukan hanya di Padang, dimanapun lah, di daerah manapun. Nanti dengan Haji Pen di Bengkulu juga nanti rencananya akan disertifikasikan ada tanah beliau yang nanti akan bikin musola katanya. Nah itu salah satu contoh. Jadi marilah kita sama-sama bangunlah YKS ini. YKS ini kan sudah mencakup semuanya, semua aspek dia masuk itu. Nah kita majukan, kita benahi organisasinya. Mudah-mudahan ada masukan dari ini semuanya kan tim pakar semua nih, tim pakar semua. Mari kita bersatu. Yang pada ujungnya adalah pembangunan Kumangu, baik pun fisik di Kumangu sendiri maupun warganya. Saya kira itu. Baik, makasih Pak Asri. Ada Bapak Ibu silakan Dedi. Ya, ada Pak Firjal. Ya, silakan PT. Terima kasih. Jadi masalah sertifikat Surau Kumangu itu sebenarnya sudah lama kita usahakan. Tapi tanah itu milik orang Dolimo. Orangnya tidak ada lagi. Kita coba ke kampung dulu minta tangan ahli waris, dia tidak mau menandatangani. Makanya kita tidak bisa mengajukan sertifikat Surau Kumangu itu masalahnya begitu. Jadi mungkin kita coba mendekati lagi orang-orang Dolimo yang ada, apakah dia bersedia menyerahkan tanah itu. Padahal orang Dolimo itu kan ada di sana. Jadi itu sudah lama itu, tahun 80 kita coba dulu mengapakan sertifikat Surau itu. Tapi itulah jadinya karena orang kita yang di Dolimo itu mau memberikan penandatanganan surat penyerahan ke warga Kumangu Padang, maka tidak bisa kita sertifikasi. Gitu. Kemudian saya Halo, berarti hilang komunikasi dengan Pak Fasrijal, Das. Ya. Ya, Bapak-bapak dan Ibu tadi sempat di awal ini sudah ada, insya Allah ini bisa diakhiri nanti silsilah Aranji dari Datuk-Datuk Kumangu ya. Ini memang sudah diedit oleh mahasiswa. Mudah-mudahan nanti kalau senior sudah siap, sebelum dipublish, mungkin dipublish secara umum ya, tentu dilihat bersama apakah ada yang salah atau ada yang perlu diperbaiki gitu. Coba dijelaskan sedikit, Dedi, dibesarin dan dijelaskan kerangkanya bagaimana? Ya, ini silsilah Datuk-Datuk atau Ranji di Kumangu Das. Ya, oke. Ini didapatkan dari Pak Fasrijal. Ya, ini sebetulnya mohon maaf saya pada beliau karena hampir 1 semester belum sempat. Dan ini pun karena sudah libur, saya minta tolong dengan mahasiswa dibuat dalam bentuk Photoshop. Dan redaksinya nanti saya edit, karena beberapa redaksinya ada juga yang mereka atau yang membuat itu salah, ragu. Saya sampaikan nanti saya edit Photoshopnya gitu. Nah, karena kan ini terkait dengan kantor Wali Negari ya, ada yang mau dibuat itu ya. Nah, tentu dengan adanya Ranji ini semakin nampaklah ikon dari Kumangu nampak lebih jelas. Itu Das. Ya mungkin kalau begitu lebih baik nanti di-share saja, biar nanti kita baca bersama-sama. Ya, boleh. Terus nanti kita berikan tanggapan, respon, masukan. Ya. Bapak-bapak dan Ibu lain, kalau saya mau share dokumen, sudah saya izinkan setiap peserta itu bisa men-share dokumen. Ya, silakan. Baik. Masih ada waktu 15 menit. Ada yang mau memanfaatkan waktu? Ada Beatrice Ilson, ada? Oke. Ya, ada nih saudara kita yang lain, saya lihat. Silakan saja. Dira, siapa Dira? Pak Fakri Saleh. Ya. Pas ada representasi masing-masing daerah nggak kita di grup ini? Ya, tadi cuma Medan sama Jepang saja saya lihat di Kalimantan.
Pekanbaru? Pekanbaru belum, tadi cuma, belum. Pekanbaru belum, nggak ada. Bengkulu kenapa nggak ikut Bengkulu? Bengkulu itu ya entah bagaimana. Pak Wali barusan nelpon mau berusaha cuma belum masuk. Ya. Sebentar Pak Asrul. Silakan Pak Fakri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertama maaf lahir batin. Kemudian silaturahmi ini ya seperti daripada Pak Rijal tadi supaya selalu kita lanjuti. Kemudian apa yang kita lakukan waktu itu di Jakarta di rumah Pak Budianto sudah kita lakukan suatu MUBES. Ya, dari MUBES tersebut ada 3 program yang akan dilaksanakan. Dari program tersebut maka sudah kita dari pengurus PKKJ menyerahkan ke tenaga-tenaga muda, sehingga apa yang kita rencanakan, tenaga muda yang sudah kita bentuk itu sudah melihatkan hasil sampai saat ini, dengan adanya pengurus ketua PKKJ dan tenaga-tenaga muda, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus PKKJ sudah kelihatan hasilnya. Antara lain yaitu kegiatan-kegiatan sosial, ada kurban, ada yang lain-lainnya, ya tidak usah kami sebut satu persatu, sehingga pembentukan pengurus PKKJ yang direncanakan sebelumnya kita membawa hasil yang begitu banyak. Kita ingin membangun Kumango ini seperti rencana mau pulang bersama, kebetulan kami ditelepon oleh Bapak Ketua, kalau bisa hadir, ya kami pertimbangkan terlebih dahulu masalah kesehatan saja sebetulnya. Kebetulan ada teman yang pulang ke Padang, ke Payakumbuh, dia kena isolasi sampai 2 minggu. Nah, ini yang kami khawatiri. Sehingga nanti barangkali pulang nanti kami pertimbangkan terlebih dahulu masalah kesehatan saja sebetulnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh PKJ dengan kurban, kemudian rencana kurban sudah dilaksanakan, akan kita laksanakan. Kemudian pembangunan kan itu supaya kita lebih efektifkan, kami yakin seluruh apa yang direncanakan itu bisa terlaksana. Karena masalah dana, kami yakin Kumango itu tidak ada permasalahan. Dari yang membangun TK saja sampai 0,5 miliar pun bisa berhasil. Kami yakin bahwa pembangunan itu bisa akan berhasil nantinya dengan kerjasama di antara kita. Kemudian hal-hal yang kita ingini, Kumango ini kita ingin berhasil lebih baik lagi. Pertama, yaitu sekolah sudah ada, kemudian nanti kannya akan lebih bagus lagi, kemudian barangkali harus dipikirkan juga akan datang masjidnya. Apakah perlu masjid ini kita renovasi sehingga terlihat Kumango ini nanti lebih jaya hendaknya. Dikenal oleh orang. Ini yang kita ingini dari Kumango ini, kerjasama di antara kita. Dan saya yakin itu bisa akan terlaksana. Kemudian program yang lain yang kami garis bawahi di sini masalah pendidikan. Pendidikan yaitu masalah beasiswa. Supaya bagaimana beasiswa ini supaya bisa terlaksana, karena dalam keadaan sekarang ini kesulitan daripada kita ini masalah beasiswa, masalah melanjutkan ke pendidikan. Makanya ini harus kita pikirkan masalah beasiswa. Kemudian masalah nagari, kita salut kepada Pak Wali kita dengan Kumango sebagai percontohan dari negeri-negeri lain. Kemudian Kumango bisa, Pak Wali bisa memajukan pendidikan. Negerinya, kantor wali bisa menjadi tempat anak-anak belajar secara jauh di hal yang maju. Jadi disebut masalah pendidikan mencari siswa. Kalau ini dipromosikan, kami yakin siswa-siswa yang akan masuk di negeri Kumango akan bisa lebih maju nantinya. Ini masalah yang berhubungan, ya kita tingkatkan pendidikan, kita tingkatkan beasiswa, sehingga apa yang kita ingini bisa tercapai. Kemudian, seperti Pak Asri tadi, YKS perlu kita pikirkan bagaimana supaya berkembang. Karena legalitasnya sudah ada. Sekarang bagaimana legalitas ini kita jalankan sebaik-baiknya, supaya kita ingin Kumango ini lebih maju. Apa yang dilakukan PKJ baik untuk negeri sudah maju sekali, begitu juga di perantauan.
yang sosialnya sudah bagus. Mungkin seperti kata Pak Budrianto tadi, masalah ekonominya yang harus kita pikirkan masih barangkali, walaupun sudah masih belum yang kita ingini. Ini kerjasama sehingga nanti dalam pulang bersama nanti pada bulan Agustus ini bisa kita pikirkan bagaimana Kumango lebih jaya dan kita bersinergi seluruhnya, baik persatuan Kumango dan lain, kita bisa terlaksana. Ini saja tanggapan kita ingin Kumango lebih jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakri. Silakan Dedi. Rasanya Pak Fasrijal mau melanjutkan, silakan Pak Fasrijal. Waktu 10 menit lagi. Ya, masih ada 10 menit. Halo. Ya, silakan. Jadi, 10 menit aja. ya jadi maaf baterainya habis. Saya tadi menyinggung masalah event. Sebenarnya saya masalah air bersih itu kan sudah hampir perencanaannya itu sudah hampir 70%. Saya juga kecewa, aku tidak begitu. Ya, memang seperti kata Pak Ivan tadi, ya, angin kampung itu memang kadang-kadang lebih besar dari badai, malah bisa terbalik kita begitu. Memang ini masalah atau kendala yang harus selalu kita atasi begitu. Karena saya beri contoh dahulu, Muhammadiyah tahun 75 pernah membangun air bersih, malah dimasukkan celana-celana ke dalam tabungnya pipanya begitu. Jadi memang seperti saya setuju itu, bagaimana pendekatan lebih banyak oleh pimpinan nagari, pimpinan adat kepada warganya, supaya dia bisa menerima teknologi yang kita bawakan ke kampung, supaya kita bisa lebih maju lagi. Itu mungkin tambahan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fasrijal. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak sedikit Pak Asrul. Ya, sedikit. Ya. Masalah Pak Fahri menyinggung tadi masalah Masjid Amarullah. Sebelum kan muncul kemarin itu kan kita udah memikirkan renovasi masjid sebetulnya dari orang tahu. Tapi karena waktu berdekatan hanya seminggu atau 2 hari setelah itu, malah Masjid Kumango itu kita sempat foto, kita bikin renovasi sedemikian rupa, mungkin nanti bisa lebih detail. Nah itu kita udah ini, tapi karena ada kan duluan, mungkin kan dulu ya kita ini, insya Allah kita pikirkan bersama. Mungkin itu Pak Asrul. Baik, terima kasih Pak Asri, Bapak Ibu semua, terima kasih. Kita sudah mencatat apa yang disampaikan tadi, dan tentu saja nanti akan kita bicarakan lagi secara teknis, dan kita juga siap untuk memfasilitasi. Kalau ada pembahasan-pembahasan teknis, seperti yang diingatkan Pak Fasrijal dan Pak Ivan tadi, perlu kita bahas dulu secara teknis via virtual. Saya kira PWKP siap membantu, baik untuk menuntaskan air, maupun juga tentang untuk melaksanakan pembangunan gedung, dan termasuk juga program-program lainnya. Jadi kita insya Allah secara maksimal akan membantu. Dan saya kembalikan kepada Pak Ketua PWKP, silakan Pak Musfir atau Pak Dedi. Tombol mute-nya Wan Mus, tombol merah mute. Halo? Halo, Ded? Nah, oke. Nah, kami dari panitia atau PWKP kembali mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan yang telah kami sebarluaskan semenjak beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah, pelaksanaan virtual meeting pada Hari Raya Idul Adha ini berjalan dengan baik, dan tadi sudah banyak sekali masukan-masukan maupun ide-ide tentang pembangunan, baik itu pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang pendidikan, maupun pembangunan di bidang agama, maupun pembangunan di bidang fisik. Kami mengira semua itu sangat perlu. Tentu ada nanti skala prioritas. Apakah
nanti secara teknis kita membahas persoalan pendidikan yang paling diutamakan atau pendidikan pembangunan fisik yang perlu kita dorong untuk kemajuan pembangunan di Kumango ataupun di mana saja berada di seluruh Indonesia. Tentu ada skala-skala prioritas. Nah, tadi saya mendengar bahwasanya perencanaan untuk membangun masjid yang pertama diagendakan, bahkan saya juga ditelepon oleh saudara Ketua BPKJ, si Herman, untuk membuatkan gambar. Ya, saya waktu itu menjawab, kalau untuk membuat RAB itu tidak ada kendala. Yang penting dulu satu suara dulu, ya. Kalau ada satu suara, beko, amu bue, beko, ndak ada satu suara yang lain. Jadi satu suara dulu di Jakarta dan satu suara dulu di masjid. Bahkan sebentar kamu pun tercangang, ndak jadi melanjutkan pembangunan masjid dan diutamakan untuk pembangunan masjid. Bahkan memprioritaskan kantorkan. Kalau kantorkan tentu saja mengingat kondisi saat ini, apa yang ada, tentu saja ada yang optimis, tentu saja ada yang pesimis. Mengingat kondisi pandemi pada hari ini. Nah, tentu dengan semangat atau optimisme yang tinggi dari PPKJ untuk melanjutkan atau mendorong pembangunan ini sehabis-habisnya, tentu saja kami semua mendukung. Cuman waktu diceritakan oleh Pak Asrul kepada kami bahwa dana aspirasi itu 100 juta, ya, mungkin ini dana untuk pendukung, ya. Dana 100 juta itu saya bilang kepada DAAS, kalau dana itu dari pemerintah itu paling tinggi pelaksananya cuma 60%, 60 juta. Karena itu ada keluarkan oleh pajak sekitar 12%, kemudian dana perencanaan, dana pengawasan ada sekitar lebih kurang 6%. Tentu saja di balik itu ada juga keuntungan kontraktor. Karena tidak bisa langsung kita mengerjakan itu. Karena yang akan mengerjakan itu pemerintah itu sendiri dengan menunjuk kontraktor yang punya apa namanya, punya PT atau punya CV. Jadi ya 60 juta lah. Nah, sisanya tentu harus kita yang akan mencari. Jadi saya berkesimpulan untuk kesimpulan sementara ya, kami pasti ini mungkin multi-year, pembangunannya akan dilaksanakan multi-year. Karena saya melihat agendanya untuk 3 tingkat, ya, dan multi fungsi, ya, dan tentu saja dengan semangat PPKJ dan semangat kita semua, bagaimana cara mencari uang, kami melalui pertelepon dengan Ketua PPKJ, ya sudah ada pembicaraan, mungkin ada ya, ada yang akan menggelontorkan zakatnya, ada orang lain yang akan membantu, dan saya juga bilang bahwasanya mungkin banyak orang Kumango yang hebat-hebat di Jakarta, mungkin melalui dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan ya mereka yang bersangkutan, seperti dulu Pak Maizal Ghazali bisa mengusahakan CSR-nya dari perusahaan-perusahaan, apalagi Induk Baku Amboko Pak Indra Utama, dia kan orang hebat di Jakarta, ya, redaksi sebuah majalah, dan rasanya tidak sulit untuk mencari uang untuk melakukan pembangunan itu. Jadi kami mendukung sangat kepada potensi-potensi orang Kumango yang hebat-hebat di Jakarta untuk bisa mensupport ya, melaksanakan pembangunan kan. Dan kemudian tentu saja secara pribadi saya lebih mendorong untuk itu pembangunan fisik, dan kemudian mendorong sangat untuk pendidikan SDM dengan melaksanakan beasiswa. Kemudian yang lain-lain mungkin karena waktu juga yang menghukum kita. Kemudian sangat kami syukuri pada hari ini, dan kalau bisa kata DAAS tadi, kalau ada pembahasan-pembahasan teknis mungkin nanti akan kita lanjutkan. Dan pada hari ini tentu saja ada kekurangan-kekurangan yang tidak pada tempatnya, mungkin karena jaringan, mungkin karena yang lemot dan lain segalanya.
mungkin tertundanya acara tadi dikarenakan oleh itu semua dan tidak ada maksud dan tujuan untuk memperlambat. Bahkan juga tadi kami juga baru pulang dari sholat Aid di masjid yang ada di dekat rumah kami. Saya kira itu yang dapat. Ada satu lagi, ya, kami juga sudah melakukan ya gerakan Rp1.000. Mungkin idenya sangat bagus sekali ini dari Kemenakan Bapak Pen, kemudian dari PPKJ yang sudah mendorong habis-habisan. Ternyata memang hasil untuk Jakarta luar biasa, tapi untuk PKP baru beberapa orang. Mungkin Kang Dasri sudah bisa melihat, bisa terkumpul baru sekian jutaan, dan kemudian bulan Agustus nanti akan kami kami akan memulai lagi, insya Allah, dan doakan saja mudah-mudahan akan lebih banyak daripada yang bulan Juli ini. Nanti akan kami bicarakan dengan PUKP yang lain, bagaimana teknisnya nanti supaya masuknya dana gerakan Rp1.000 ini lebih besar, ya kan? Tentu saja pekerjaan kita semua terhadap uang masuk ini. Dan tentu saja uang ini akan kita gunakan sesuai dengan niat kita bersama, yaitu seperti untuk kalau ada yang sakit, kalau ada yang meninggal, dan sebagiannya untuk yang pembangunan negari Kumango yang tercinta. Saya kira itu yang dari kami. Mari kita mengucapkan bersama-sama dengan menutup. Ya, bisa tutup nih, Das? Sudah tutup? Hah? Udah? Oke. Mari kita tutup. Acara ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Mons, Dedi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Faisal. Ya, Wan, makasih. Sama-sama. Sama-sama, Jan. Lama sudah Jumat di Balikpapan minta izin meninggalkan iya. Assalamualaikum. Dedi, Mos, bentar. Yo, Arjan, Badas. Ya, jadi untuk yang lain ya, jadi mungkin ya awak mungkin bisa memfasilitasi lah. Berarti kan nanti akan ada penjelasan secara teknis tentang air, ada penjelasan teknis tentang pembangunan kan. Nah, kampung itu kan salah satu dia saja untuk menyampaikan itu. Nah, tapi mungkin nanti kalau butuh sosialisasi dari Pak Asri. Jadi nanti Pak Asri, ini karena kita masih punya waktu 1/4 jam lagi. Jadi nanti rencana bagaimanapun untuk air itu kan nanti ada rencana teknisnya itu kan. Ya, bagaimana penyaluran pipa, pengaturan apa gitu kan. Nah, itu kan bisa kita komunikasikan juga via virtual ini. Pokoknya kita bantu maksimal, dan di kampung itu katakanlah lah katam-katam halui saya gitu. Nah, katam kasanya via ini. Jadi nak masuk angin berkolai. Pak Irfan tadi. Ya, makonya Pak Irfan ditutup pintu angin di Kumango dulu. Pintu angin ada di Kumango. Dekat rumah Pak Budi. Dibuka pintu angin dulu. Tutup pintu angin dekat rumah Pak Budi itu dulu. Datang pintu anginnya susun tutupnya. Di rumah si Andre itu. Iya. Jadi Pak Irfan, mungkin rencana kita sosialisasikan kita bahas teknis via virtual ini. Iya. Sehingga di kampung itu nanti kata melalui saling. Nak babano alu bisul das. Iya. Insyaallah. Abu Masman sebentar ya. Ya, silakan. Ya. Sebenarnya saya di Mukul Abu sampaikan. Ya. Masalah prinsip ala duduk. Kaji resmi ini.
Ya, prinsiplah duduk. Masalah airlah duduk, masalah itu duduk. Contohnya, tadi Pak Ketua PPKP pada Pak Musir mengatakan dana itu dipotong ini, dipotong itu. Dana itu, dana aspirasi Dewan sudah ada di kas di rekeningnya Wali Nagari. Tinggal mengambil saja lah. Syukur. Jadi mungkin kita kurang komunikasi. Tapi kalau di Jakarta intens komunikasi dengan kampung, artinya apa? Artinya tentang air tidak ada masalah prinsip, tinggal masalah teknis. Nah itu tugasnya Pak Irfan. Tentang gedungkan juga tidak ada masalah prinsip lagi, paling tinggal pemanfaatan lahan wakaf yaitu tabe, dan rasanya itu juga tidak menjadi sesuatu. Jadi barangkali kami sudah menjauh-jauh hari merancang bahwasanya masalah prinsip nggak masalah, hanya masalah teknis. Memang masalah biaya jadi pembicaraan, tapi masalah pembiayaan tentu tadi sampaikan multi years. Memang kita akan 2-3 tahun ke depan. Tapi satu hal yang saya mungkin bisa masukkan, pertama adalah mesti terukur dan terarah. Terukur dan terarah ini, apa yang kita bangun, apa yang kita fungsikan, terukur dan terarah untuk kemarah mana. Yang kedua, tahun 2013, waktu Mubes dulu, pernah kita sampaikan tentang satu pintu rekening. Satu pintu uang masuk, satu pintu uang keluar. Nah, ini mesti kita sepakati. Karena apa? Karena salah satu contoh saja, ketika seseorang mengeluarkan zakat, kita hanya terpola kepada syariat. Sudah cukup haulnya, sudah cukup nisabnya, bagikan kepada 8 asnaf, selesai. Tapi tidak mendidik, tidak membangun. Malah saya pernah mendengar satu orang bisa mendapatkan 7 juta rupiah sampai 7 juta untuk di bulan Ramadan kemarin. Yang kita lupa adalah bagaimana memfungsikan zakat ini, zakat profesi atau zakat untuk diproduktif. Nah ini yang mesti kita kembangkan. Jadi bagaimana membangun ekonomi umat bukan hanya zakat itu diperlukan untuk dibagikan kalau keadaan mendadak, kelaparankah, musibahkah, itu mesti dikeluarkan. Tetapi ketika dalam keadaan baik bisa difungsikan zakat itu dengan zakat produktif. Barangkali gitu memang saya sampaikan tadi, kita akan bicara panjang, tapi 15-16 Agustus kalau jadi, kita akan banyak waktu, kita habis-habisan kita di sana. Begitu aja barangkali. Ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Saya kira cukup ya Pak Asri. Silakan close Pak Dedi. Oke. Haji Rusnir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.